Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang data cleaning. Jadi data cleaning itu ada dua yang akan kita bahas, yaitu noise dan missing value. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menghandle atau mengatasi missing value dan noisy data. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mendeteksi dan mengidentifikasi missing value dan data yang noise, kemudian gimana cara kita mengaplikasikan metode yang tepat untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu missing value dan noisy data. Dan yang terakhir, saya harap kalian di akhir perkuliahan ini bisa menjelaskan kenapa data preprocessing itu sangat penting, terutama untuk reliabilitas dari analisis nantinya. Tuh. Jadi topik yang akan kita bahas itu yang pertama tentang noisy data, kemudian missing value, dan metode untuk mengatasi missing value tadi. Oke, jadi yang pertama itu adalah kenapa kita perlu melakukan data cleaning. Jadi ketika kita bekerja di data, di kasus nyata gitu ya, hampir semua data itu tidak ada yang sempurna di awal gitu. Ada beberapa kesalahan, contohnya itu ada missing value maupun ketidakkonsistensian dalam data tersebut. Sehingga data cleaning itu akan sangat penting dalam data preprocessing sebelum kita melakukan analisis atau modeling gitu. Jadi yang pertama, masalah pertama itu adalah data yang tidak lengkap gitu. Jadi kadang ada beberapa atribut yang hilang. Misal dalam kolom pekerjaan gitu ya, ada beberapa orang yang tidak mengisi pekerjaan mereka gitu. Sehingga ada kolom-kolom atau sel-sel yang kosong di dalam data kalian. Nah, kalau kita analisis ketika ada banyak data yang hilang, nah analisisnya itu akan menjadi bias. Tuh. Kemudian yang kedua itu ada noisy data atau data yang banyak noise-nya. Jadi noise itu adalah error atau beberapa kesalahan random ataupun bisa disebut biasanya tuh outlier. Contoh noisy data itu misal ada yang menginput salary atau gaji itu -10 gitu. Padahal kan gaji itu kan mulai dari nol, nol pun itu kadang misal dia tidak punya pekerjaan, nah biasanya gaji kan nol. Tapi kalau minus itu kan tidak mungkin ya gitu. Jadi kadang itu noise sering datang dari typo, kayak kesalahan menginput atau kadang itu kesalahan pengukuran gitu. Maksudnya kalau pengukurannya meter terus dimasukkannya itu tiba-tiba misal tinggi itu kan antara 100 sampai 200, tiba-tiba tingginya itu 3000 gitu kan itu nggak mungkin. Tuh. Yang kedua itu biasanya noisy data itu ada bisa membuat analisisnya itu jadi misleading gitu. Dan ketika kita melakukan data mining, polanya itu jadi salah. Pola yang akan kita analisis itu jadi salah gitu. Kemudian ada data yang tidak konsisten, di mana ada beberapa format yang berbeda atau ada data yang satu sama lain itu saling berkontradiksi. Contoh, em, ada yang menulis usia, ada variabel yang menulis misal usianya itu 42 gitu, tapi tanggal lahirnya itu 2010. Sekarang kan 2024 ya, harusnya itu kan bukan 42 tapi 14 tahun gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ada kontradiksi antara usia dan tanggal lahir gitu. Atau mungkin rating, ada yang menginput ratingnya itu 1, 2, 3, ada yang menginput A, B, C. Itu kan ketidakkonsistenan format. Tuh. Atau kadang ada beberapa duplikasi dari data. Tapi namanya dikit beda. Misal satunya namanya, misal Neni pakai I, satunya Neni pakai Y gitu. Akhirnya kan walaupun datanya mirip, tapi karena ada satu sel, yaitu nama itu sedikit berbeda, akhirnya tercatatnya beda gitu. Padahal itu aslinya itu adalah duplikasi sehingga analisis selanjutnya itu jadi tidak reliable gitu. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang mungkin em, sengaja untuk dikasih gitu ya, misal missing data gitu. Nah, em, kadang itu ada beberapa hal yang sengaja dikosongkan. Jadi
untuk alasan privacy kayak gitu-gitu. Misal tanggal lahir ada ketika kita survei ada beberapa orang yang sengaja nggak mau nulis tanggal lahir gitu. Misal tanggal lahir kan harusnya ada tanggal, bulan sama tahun, tapi karena dia tidak tak kayak sensitif gitu usianya nggak mau gitu ditulis cuman tanggal lahir aja. Tuh, kayak gitu-gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah missing data atau data yang tidak lengkap gitu. Jadi di kasus nyata itu banyak sekali kita temui data-data yang tidak lengkap, artinya ada beberapa data yang hilang gitu. Karena data itu tidak selalu tersedia. Contohnya pendapatan. Ada beberapa orang yang tidak tidak kayak segan untuk memberikan informasi tentang pendapatan gitu karena dianggap adalah data-data yang sensitif gitu. Kemudian beberapa penyebab missing data, yang pertama itu mungkin ada kesalahan atau kerusakan dari alat atau equipment malfunction. Contohnya misal datanya itu diambil dari sensor. Misal ketika kalian bekerja di kapal gitu ya, untuk maintain maintain kapal tersebut biasanya ditaruh sensor untuk early detection ketika ada bahaya atau ada kesalahan dalam mesinnya kayak gitu. Nah, kadang sensor itu tidak selalu bekerja gitu. Ada saatnya di mana sensor itu mati sehingga gagal mencatat hal-hal yang harus dicatat gitu. Misal sinyalnya hilang atau cuacanya sedang buruk sehingga sensornya mati dan sebagainya. Mungkin ada maintenance di mana sensor harus dimatikan. Itu namanya equipment malfunction, salah satu penyebab missing data. Yang kedua itu adalah inkonsistensi dengan data lain. Kadang itu data itu akan otomatis terhapus karena tidak cocok dengan data lain. Misal tadi usia sama tanggal lahir itu nggak sejalan. Padahal lahirnya tahun 2010 pada usianya 42. Kadang itu sistem akan ada sistem yang secara otomatis menghapus data tersebut sehingga datanya akan missing gitu. Yang kedua itu ada human misunderstanding atau kesalahpahaman human error gitu karena mungkin orangnya tidak paham maksud pertanyaannya apa ketika disurvei terus tidak dijelaskan oleh surveyor terus akhirnya nggak diisi kayak gitu-gitu. Kemudian ada data yang dianggap nggak penting gitu sehingga pas di entry itu nggak masuk. Contohnya middle name kadang itu yang optional kayak gitu nggak diisi. Kemudian ada lack of historical tracking. Jadi ada data yang berganti tiap waktu gitu ya, tapi pergantiannya itu tidak tercatat gitu. Contoh ketika ada kita punya data customer nih, terus customernya itu ganti alamat gitu. Terus alamat yang lama itu kehapus sehingga ada data yang terhapus. Mungkin kalau kita pengen nge-track gitu ya, perpindahan customer alamatnya berbeda-beda, nah itu kalau kita nggak simpen history recordnya itu kadang kehapus kayak gitu. Sehingga akan sangat penting untuk mengatasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan mengenai missing data ini. Apakah mau dihapus atau mau diganti dengan nilai tertentu kayak gitu. Nanti akan kita pelajari ini. Nah, mungkin ini nanti silahkan dicermati gitu ya. Ketika ada missing data, nah ini kira-kira silahkan dicermati mana yang merupakan missing data gitu ya. Apakah kita em, di missing data ini contoh usia, apakah ada beberapa baris yang hilang, kemudian di income dan occupation serta alamat gitu. Nah, silakan kalian telaah kira-kira di contoh ini gitu apakah kesalahan tersebut berdasarkan equipment malfunction, human misunderstanding, data consideration, atau something else gitu. Silahkan dianalisis sendiri.
Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah kita harus menghapus barisnya di mana missing tersebut hilang atau kita mengimputasi missing value tersebut. Tuh. Nah, kalau kita harus mengimputasi, gimana cara mengimputasinya? Akan kita pelajari di pertemuan ini, gitu. Nah, yang pertama, untuk menghandle missing data, itu kita bisa mengabaikan missing data tersebut. Jadi kadang itu untuk mengabaikannya, kita sesederhana harus menghapus barisnya, gitu. Jadi misal datanya itu cuma sedikit, gitu ya. Misal dari 1.000 data ada 2 baris yang kosong gitu ya udah dihapus aja. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika jumlah baris yang datanya hilang itu besar gitu. Nah, itu akan mengakibatkan kita kehilangan beberapa informasi yang penting. Karena yang missing itu kan kadang tidak di semua variabel tuh, ada beberapa variabel yang missing. Contoh di slide sebelumnya. Nah, ini kan kayak beda tuh baris missing untuk variabel age, income, occupation, sama address. Bayangkan kalau dihapus, kita akan kehilangan baris 2, baris 3, baris 5, dan 6. Berarti tinggal sisa 2 baris aja gitu. Nah, itu mengakibatkan akan kita kehilangan banyak sekali informasi. Nah, strategi kedua, kita bisa meng-replace atau mengisi missing value tersebut dengan angka secara manual. Tapi kalau missing value-nya banyak, itu akan menghabiskan tenaga yang cukup banyak dan waktu yang cukup banyak. Bahkan mungkin impossible untuk dilakukan kalau missing value-nya itu datanya itu sangat banyak. Tuh. Nah, salah satu solusinya itu kita bisa melakukan eh, imputasi secara otomatis gitu. Jadi ada banyak pendekatan. Yang pertama kita bisa mengganti semua missing value dengan nilai tertentu yang sudah kita tentukan. Misal kalau datanya kategori kita ganti jadi unknown atau kosong gitu. Ketikan kata kosong gitu. Atau kita bisa ganti kalau datanya numerik, kita ganti dengan rata-rata untuk atribut tersebut. Misal pendapatan, kalau ada data yang missing, kita ganti dengan rata-rata pendapatan dari data yang ada. Gitu. Atau mungkin kalau kita sudah punya klasifikasi ya gitu. Untuk beberapa data gitu, kita bisa menginput berdasarkan kelas dari data tersebut. Misal kita pengen melakukan klasifikasi, ada 2 kelas, kelas A sama kelas B. Terus ada beberapa data di missing di kelas B, ya udah kita ganti eh, variabel tersebut dengan rata-rata khusus kelas B gitu. Jadi kelas tersendiri gitu, enggak seluruh data gitu. Nah, kita juga bisa mengimputasi dengan pemodelan kayak gitu. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Tuh. Nah, penggantian data untuk data-data yang missing itu dinamakan missing data imputation atau imputasi data missing. Di sini sebelum kita mulai, kita akan belajar apa itu missing data, jenis-jenisnya. Jadi ada 3 jenis missing data, MCAR, MAR, sama NEAR. Apa itu akan saya jelaskan. Kemudian bagaimana kita memilih metode imputasi sesuai dengan mekanisme missing value-nya tadi. Apakah MCAR, MAR, atau MNAR. Gitu. Terus kita bisa nanti mengevaluasi antara beberapa metode imputasi. Gitu. Karena imputasi itu sebenarnya bukan hal yang one fits for all. Jadi ada metode yang memang cocok untuk data tertentu tapi tidak cocok untuk data lain. Jadi tidak ada metode yang terbaik untuk semua data secara umum gitu nggak ada. Jadi tergantung mekanismenya, kemudian tujuan dari analisisnya nanti seperti apa. Kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu mengimputasi? Karena data yang hilang itu bisa membuat estimasi kita menjadi bias, sehingga power dari analisis kita itu akan menurun. Dan ada beberapa metode di machine learning itu tidak bisa menghandle missing value secara langsung gitu. Jadi mau tidak mau antara kita menghapus atau mengimputasi gitu.
Nah, mekanisme dari missing value itu em, ada 3 jenis karena missing value itu tidak selalu random. Jadi ada beberapa pola missing value yang diakibatkan oleh alasan yang berbeda sehingga solusinya itu harus berbeda. Karena ketika kita salah mengasumsikan bahwa missing value itu random, hasilnya itu hasil imputasi kita itu justru akan bias sehingga akan misleading ke analisis selanjutnya. Gitu. Contoh dari missing value yang pertama itu adalah MCAR atau kalau kepanjangannya itu missing completely at random gitu ya. Jadi semua missing value-nya itu random, jadi tidak tergantung data atau variabel lain. Kemudian ada missing at random, jadi missing value-nya itu tergantung oleh variabel yang terobservasi. Contoh, jadi missing completely at random itu kalau misal missingnya itu ya udah random aja gitu, nggak ada pola tertentu gitu, tidak terpengaruhi misal karena salah masukin data atau tidak sengaja tidak terinput gitu. Nah, itu missing completely at random. Kalau at random, MAR itu misal contoh pendapatan itu lebih sering missing untuk responden yang usianya muda gitu ya. Jadi usia 15 ke bawah itu pertanyaan pendapatan itu tidak diisi mungkin karena memang masih sekolah gitu. Jadi itu nanti missing at random. Jadi berdasarkan usia gitu. Ada variabel lain yang menyebabkan atau misal kayak gini. Orang yang berpendapatan rendah di bawah UMR cenderung segan untuk mengisi pendapatan gitu. Jadi akhirnya banyak beberapa missing di mana sebenarnya beliau itu pekerjaannya itu mungkin seperti itu kayak swasta ataupun kerja serabutan atau mungkin ada beberapa yang misal pensiunan jadi usia di atas 70 tahun juga sering tidak mengisi pendapatan karena mungkin sudah pensiun dan tidak bekerja. Nah, itu biasanya disebut sebagai missing at random. Jadi variabel tersebut hilang, ada polanya gitu. Mungkin variabel lain di mana thresholdnya itu tertentu kayak itu. Kemudian ada missing not at random. Nah, missing ini tergantung oleh variabel lain, tapi variabelnya itu tidak tercatat, tidak termasuk di bagian yang kita analisis gitu. Contoh, misal pendapatan itu missing untuk orang-orang yang pendapatannya tinggi, itu tadi. Nah, itu kan tidak ada tuh di variabel yang di data kita tidak ada tuh alasan kenapa dia nolak gitu ya. Nah, itu tadi termasuk missing not at random. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi yang orang yang di bawah UMR mungkin termasuk yang missing non at random ya, karena kita kan kalau tidak tahu pendapatannya itu lebih di atas UMR atau di bawah UMR kan tidak diisi ya. Jadi kita tidak bisa mengecek kira-kira nilai sebenarnya itu berapa. Cuman karena beliau itu segan untuk mengisi, jadi itu adalah variabel lain yang tidak ada di dalam data kita, tidak tercatat di dalam data kita. Gitu. Makanya unobserved value gitu. Itu. Nah, pilihan bagaimana kita mengimputasi itu tergantung dari pola datanya. Gitu. Nah, ini beberapa perbedaan ya antara MCAR, MAR, sama MNAR. Jadi kalau missing completely at random, itu contohnya itu adalah survei respon yang hilang karena technical error. Kalau yang at random, contohnya itu misal pasien yang lebih tua itu cenderung tidak ingin menuliskan income-nya gitu ya. Jadi ada missingnya itu berdasarkan variabel lain yaitu usia yang lebih besar daripada misal 60. Kemudian kalau non at random seperti yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang high income kadang itu tidak ingin mengisi berapa banyak income yang diberikan. Jadi itu um, hilangnya data itu karena variabel lainnya itu ketidakmauan si responden tersebut mengisi. Itu. Nah, cara kita menganalisis
MCAR itu kita bisa sebenarnya kalau missingnya MCAR kita itu bisa mengimputasi menggunakan metode-metode sederhana seperti menghapus atau min atau rata-rata itu biasanya sudah cukup. Tapi kalau MAR kita bisa pakai metode yang lebih advance seperti multiple imputation, regression atau machine learning. Nah, yang sulit itu adalah MNAR karena kita tidak tahu tuh kira-kira kenapa data itu missing gitu. Nah, kadang itu harus ada model yang eksplisit. Mungkin kita bisa cek dari pekerjaan gitu ya. Kalau pekerjaannya mesti direktur gitu, nah, nanti kita bisa rata-rata direktur itu berapa gitu. Atau perlu data yang lebih banyak sehingga bisa kita hapus data-data yang missing tadi. Kayak gitu. Nah, yang pertama sebelum kita menentukan metode yang tepat, kita harus tahu cara mendiagnosis missing data. Yang pertama kita cek dulu seberapa besar missing data kita berdasarkan variabel atau berdasarkan barisnya. Jadi berapa persentase variabel yang hilang, berapa persentase baris yang missing gitu. Terus kita juga bisa pakai heat map, matrix atau pairwise pattern. Nanti akan saya sediakan exercise untuk kalian mencoba menganalisis, mendiagnosis missing value. Kemudian kalian juga bisa mengecek dependensi missing value itu terhadap variabel lain. Gitu. Apakah dia itu termasuk MAR atau MCAR. Tuh. Kemudian kita bahas cara metode imputasi. Nah, yang pertama itu ada univariate simple imputation pakai numerik gitu. Nah, biasanya contohnya itu adalah kita menggantinya dengan nilai konstan 0 atau sentinel biasanya -1 atau kita bisa pakai rata-rata, median atau mode. Bedanya mean, median, mode itu tergantung pola datanya. Kalau datanya itu tidak skew, tidak ada outlier, kita bisa pakai mean. Kemudian kalau datanya skew, terus banyak outlier, median itu akan lebih robust. Kalau datanya discrete atau jumlahan, atau itu biasanya kita pakai mode. Gitu ya. Jadi tergantung tipe datanya. Nah, biasanya ini akan sangat sederhana gitu ya. Tergantung tipe datanya. Nanti kalian harus mengevaluasi kira-kira variabel itu distribusinya seperti apa, terus kalian bisa menentukan kira-kira metode univariate mana yang cocok. Tuh. Kemudian kalau kalian pengen mengimputasi tanpa merubah bentuk distribusi dari data, kalian bisa pakai metode ini. Ada random hotdeck. Jadi random hotdeck itu adalah untuk menghandle missing value, di mana kita mengganti missing value-nya tersebut dengan data-data yang kita ambil dari contohnya itu kayak donor yang cocok gitu. Jadi langkahnya itu pertama itu kita mendefinisikan grup mana yang paling mirip dengan data yang hilang tersebut gitu. Kemudian dari beberapa pilihan data yang mirip tadi kita pilih kira-kira yang mana yang bisa kita gunakan untuk dijadikan pengganti data missing itu tadi gitu. Jadi kita pengen cari sel-sel yang karakteristiknya sama gitu. Kemudian sel-sel yang karakteristiknya sama itu disebut sebagai donor, itu calon donor. Terus kayak kita pilih yang kita pilih random gitu dari calon donor tersebut, kita pilih digunakan sebagai pengganti nilai missing tadi. Contoh kayak kalau kita mau donor apa ya, organ gitu ya, pasti kan dicari yang cocok sesuai misal tipe darah atau mungkin biasanya rata-rata tipe darah ya, yang tipe darahnya sama terus nanti dicarikan donor untuk organ gitu, transplantasi organ kayak gitu-gitu. Nah, konsepnya itu seperti itu. Kemudian ada parametrik parametrik draw. Jadi kita kalau kita tahu distribusi dari variabel tersebut, ya udah kita tinggal membangkitkan data ataukah dia itu berdistribusi normal, log normal maupun Poisson gitu. Tinggal dibangkitkan aja untuk data yang missing tersebut.
atau kalian bisa pakai non-empirical, non-parametric sampling. Tuh. Nah, nanti silahkan kalau ini, silahkan kalian eh, nanti bikin ringkasan gitu ya tentang metodenya, kemudian jelaskan bagaimana metode itu bekerja. Kalian bisa cari sendiri, ini adalah tugas individu ya. Nanti saya beri ruang untuk pengumpulannya, kemudian berikan contoh kode sama hasil setelah diimputasi. Silakan bangkitkan data, cari contoh apapun untuk menjelaskan perbedaan distribution per saving imputation ini. Itu ya. Oke, kemudian kalau datanya kategori, kita bisa pakai mode yang seperti saya jelaskan di awal. Kalau datanya kategori udah pakai mode atau bisa diganti dengan kata unknown gitu. Jadi kita tetap buat missingnya itu tetap eksplisit gitu. Atau kita bisa pakai probabilistic drown gitu. Jadi kalau probabilistic drown itu biasanya kita eh, dari kan datanya itu kan kategori ya, terus kita hitung frekuensinya, terus kita bikin kayak tabel kontingensi gitu ya. Kemudian kita cari relatif frekuensinya gitu. Jadi misal contohnya kalau kalian punya data tentang warna kelereng, kemudian yang terambil di suatu kantong gitu ya. Terus kita catat ternyata kita buat tabel kontingensi. Merah itu terambil 5 kali. Kemudian kelereng biru terambil 10 kali. Kelereng hijau terambil 5 kali. Jadi total observasinya itu ada 20. Jadi peluangnya itu dari itu. Jadi peluang si merah tadi karena 5 berarti 5 dibagi 20. Yang biru tadi kan 10, 10 bagi 20. Kemudian yang hijau tadi 5 per 20. Nah itu probability-nya gitu. Nah, berarti kalau ada missing value, itu kita tinggal ganti probability yang paling tinggi gitu. Kayak gitu. Berarti itu probabilistic drought. Kemudian kalau time series, ini kita bahas minggu depan, tapi time series itu bisa kita isi dengan forward atau backward fill. Kemudian ada interpolation kalau datanya itu polanya linear. Kemudian ada rolling statistic yang lebih advance itu adalah imputational TS. Di R itu ada package tentang imputational TS. Ini seperti kita memprediksi layaknya forecasting. Seperti itu. Kemudian ada group aware imputation. Jadi ketika kita punya beberapa, jadi misal contoh itu klasifikasi ada beberapa strata. Nah, itu kita bisa mengimputasi. Contoh misal ada income, beberapa income yang kosong, terus tapi ada variabel lain yaitu occupation atau pekerjaan dan usia gitu. Nah, kita bisa menghitung rata-rata berdasarkan pekerjaan dan ketika kita sudah tahu data pekerjaan, kita bisa terus ada data yang hilang untuk pekerjaan itu ya udah kita ganti dengan rata-rata pekerjaan tersebut kayak gitu. Nah, biasanya itu akan mereduksi bias ketika pola datanya itu adalah MAR. Tuh. Kita juga akan bahas di minggu selanjutnya. Kemudian ada beberapa metode imputasi yang lebih advance yaitu KNN atau K nearest neighbor. Ini dia itu akan mencatat data-data yang paling dekat secara matriks dengan data tersebut, kemudian akan diganti dengan data itu. Kemudian ada model based single imputation seperti regression, decision tree atau random forest, atau bisa pakai stochastic regression. Kemudian ada juga yang lebih advance yaitu multiple imputation atau MICE. Nah, ini lebih ke machine learning ya. Jadi metode imputasi yang lebih advance MICE itu kita secara trainingnya itu berulang, kita menginput variabel tersebut menggunakan analisis gitu, machine learning namanya Rubin's Rules. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya.
gitu. Jadi untuk minggu ini kita hanya belajar bagaimana cara mendeteksi missing value dan mengatasinya kalau pakai metode yang sederhana gitu. Kemudian ada noisy data. Kalau untuk noisy data, seperti yang saya sebut di awal, noisy data itu ketika ada error yang random disebabkan mungkin karena kesalahan imputasi, kesalahan menginput data, atau mungkin ada yang sengaja mengganti datanya gitu. Eh, Kayak apa sih namanya, modifikasi gitu ya, sehingga ada orang yang tidak ingin patternnya itu ketahuan gitu. Itu namanya noisy data. Tuh. Em, Beberapa kesalahan nilai di suatu atribut itu seringkali disebabkan oleh instrumen pengumpulan data yang salah gitu. Misal ketika sensor data, ketika ada em, cuaca yang buruk gitu tiba-tiba sedikit terganggu gitu. Misal rada error gitu ketika cuacanya itu buruk. Kemudian ada data entry problem ketika orang salah ngetik, kemudian ada data transmission problem. Jadi contohnya itu em, ketika kita mau mentransfer data yang sensitif kadang kan pakai enkripsi gitu ya. Ketika ada em, dalam proses pengiriman data itu ada error, ketika di dekripsi itu datanya itu tidak sesuai gitu. Itu adalah data transmission problem. Jadi kesalahan ketika kita mentransfer data gitu. Kemudian ada teknologi limitation. Kadang itu ketika kita menginput data ada maksimum jumlah karakter yang harus diinput tuh, misal nama orang gitu. Terus kita tidak tahu bahwa nama itu maksimal 10 karakter, terus ada yang nulis banyak banget gitu. Sehingga em, bisa saja namanya itu tidak konsisten, tidak sesuai data kenyataan gitu. Atau penamaan yang tidak konsisten. Misal negara ada yang ngetik Indonesia, ada yang ngetik Indo, ada yang ngetik IDN kayak gitu. Jadi nggak noise itu akhirnya datanya gitu. Dan ada beberapa problem lain seperti data yang terduplikasi, data yang tidak lengkap, atau data yang tidak konsisten seperti yang saya jelaskan di awal gitu. Nah, itu adalah noisy data. Gimana cara kita menghandle atau mengatasi noisy data? Yang pertama kita bisa pakai binding. Binding itu adalah kita melakukan pengelompokan data menjadi interval. Seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya, kita pakai histogram untuk binding. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mengerucutkan data kita sehingga noisy datanya akan lebih kecil gitu. Jadi langkah-langkahnya dalam binding, pertama kita urutkan datanya, kemudian kita bagi datanya menjadi eh, bisa berdasarkan frekuensi yang sama atau interval yang sama, seperti data reduction yang saya jelaskan di minggu lalu. Gitu. Kemudian kita bisa ekstrak antara rata-ratanya atau mediannya atau totalnya. Gitu. Nah, yang sering kita hadapi untuk menghandle noisy data itu biasanya itu em, kalau di ITS itu kita menggunakan nilai huruf, padahal kan ada nilai angka tuh. Nah, proses transformasi nilai huruf ke nilai angka ke nilai huruf itu adalah salah satu contoh binding gitu. Jadi ada interval nilai, kemudian kalau misal nilai ini sampai ini nanti jadi nilai D, kemudian kalau berapa sampai berapa jadi C dan sebagainya. Itu adalah proses binding itu. Kemudian yang kedua itu adalah regression. Jadi regression itu bisa kita gunakan sebagai salah satu metode untuk menghandle noisy data. Idenya itu misal kita mau melakukan regresi, terus kita bisa lakukan smoothing. Jadi kita bisa cek, kan kalau di regresi itu regression line bisa ketahuan tuh mana yang data sangat mencil gitu ya. Kemudian kita bisa hapus data tersebut dan kita bandingkan setelah data tersebut dihapus dan tidak
perbedaannya seperti apa gitu. Kemudian ada clustering. Nah, clustering itu tujuannya itu untuk mengelompokkan data yang mirip. Sehingga data-data yang tidak mirip dengan data lain itu bisa kita deteksi sebagai noise. Gitu. Sehingga kita hapus. Itu adalah clustering. Kemudian bisa pakai semi-supervised. Jadi gabungan antara machine learning dan kita. Intuisi dari misal seorang ahli gitu ya. Biasanya komputer itu atau machine learning itu kita gunakan untuk melakukan otomisasi, mendeteksi data-data yang mungkin mencurigakan, kemudian inspektor atau kerjanya seorang user atau orang itu adalah menginspeksi data-data yang mencurigakan tadi dan memutuskan apakah data tersebut termasuk noise atau bukan. Gitu. Biasanya itu sering dipakai di finance. Misal di credit card transaction, tiba-tiba tuh ada transaction yang sangat lebih dari limit biasanya orang tersebut transaksi gitu ya. Kadang itu ketika kita pakai kartu kredit ada transaksi yang jarang, misal kita biasa itu pakai kartu kredit transaksinya sekitar 1 sampai 10 juta, tiba-tiba kita transaksi kartu kredit itu 100 juta gitu, walaupun limit kita mungkin 200 juta gitu, walaupun masih di bawah limit tapi tidak tidak apa ya, aneh gitu, tidak sejalan dengan transaksi biasanya gitu. Sehingga kadang itu bank itu akan ngehold transaksi tersebut, kemudian perlu konfirmasi ke user apakah transaksi tersebut adalah transaksi yang normal atau apakah ini adalah termasuk penipuan di dalam kartu kredit kayak gitu-gitu. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah transaksi tersebut termasuk penipuan atau tidak. Itu biasanya itu contoh semi supervised. Jadi machine learning itu hanya digunakan untuk mendeteksi uh, nilai yang mencurigakan. Nah, proses data cleaning itu biasanya tujuannya itu untuk mendeteksi dan mendeteksi adanya error, inkonsistensi, atau beberapa informasi yang hilang sebelum data itu bisa kita gunakan untuk analisis. Jadi, data cleaning itu seperti quality control kita sebelum data itu bisa kita analisis lebih lanjut. Tuh. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah data discrepancy detection. Jadi, kita bisa pakai metadata. Misal usia itu harus sekitar 0 sampai 120 gitu. Kalau ada data yang di luar dari interval tersebut, berarti harus diatasi. Kemudian postal code atau kode pos itu harus ada format yang valid. Misal berapa angka, apakah dikasih strip atau tidak. Itu bisa kita deteksi di situ. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengecek namanya field overloading. Nah, kadang satu field atau satu variabel itu punya beberapa tujuan yang menyebabkan error. Contoh, kalau kita punya variabel namanya phone, kemudian ada yang menulis phone itu nomor nomor telepon, ada yang salah ngetik fax number. Mungkin di variabel tersebut telepon itu memang menginclude telepon number dan fax number gitu. Tapi sekarang sudah jarang pakai fax ya. Kalau zaman dulu seperti itu. Nah, akhirnya ada proses data cleaning yang perlu dilakukan gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan rules untuk mengecek apakah data itu kita yakini benar atau tidak. Yang pertama itu aturan unik. Jadi misal ID peserta itu harus unik. Jadi nggak ada ID yang dimiliki oleh dua peserta yang berbeda. Kemudian ada consecutive rule gitu. Jadi data itu, tanggal itu harus urut. Jadi misal dari um, bulan lahir, tanggal lahir, tahun lahir itu harus di bawah
tahun lulus gitu. Nggak mungkin orang lahir 2004 lulusnya tahun 1995 gitu. Jadi harus ada aturan seperti itu, aturan urutan. Tuh. Kemudian kalau di database biasanya itu ada, kita bisa ngatur bahwa variabel ini tidak boleh kosong. Kayak gitu. Biasanya di database itu seperti itu. Dulu kalian pernah belajar kan bahwa primary key itu tidak boleh kosong. Kayak gitu. Ada juga, kita juga bisa menggunakan commercial tools atau alat-alat yang komersial, misal kita pakai data scrubbing gitu. Jadi kita pakai domain knowledge untuk mengecek postal code, spelling check gitu, apakah ada error atau tidak, apakah kita perlu melakukan koreksi atau tidak. Kemudian ada juga namanya data auditing gitu. Jadi kalau data auditing tuh prosesnya lebih advance lagi. Jadi kita menganalisis hubungan di data tersebut untuk mencari pola-pola yang mencurigakan. Misal kita pakai correlation atau clustering untuk mendeteksi outlier. Nah, yang kedua itu adalah data migration atau integration. Ketika kita mengkombinasikan data dari berbagai sumber, error itu kan mungkin terjadi tuh. Nah, data migration tools itu bisa membantu kita itu untuk memindah atau mentransformasi data kepada format yang konsisten. Jadi kita bisa pakai tool data migration. Contoh di database A, format datanya itu tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Kemudian di database B itu bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, kalau kita pakai tools data migration itu bisa otomatis disamakan formatnya gitu. Atau yang kalian pelajari minggu lalu ETL, jadi extract transform loads. Jadi sebelum kita loads data jadi database sudah dipastikan bahwa datanya itu konsisten, seperti itu. Nah, kita bisa mengintegrasi data discrepancy detection dan data migration integration itu menjadi satu data cleaning process yang iteratif dan interaktif. Jadi kita bisa membuat data tersebut itu prosesnya itu continuity, jadi terus-menerus. Jadi ketika kita punya data baru, kita lakukan cleaning, kita integrasi, kita cek lagi. Kalau ada kesalahan, kita lakukan cleaning lagi, kita integrasi lagi, dicek lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi proses data cleaning itu akan selalu terjadi gitu. Dan membutuhkan beberapa proses pengecekan berulang. Kayak gitu. Itu adalah proses data cleaning. Nah, bagaimana kita menghandle noise ketika kita mengintegrasi data? Jadi kadang itu ketika kita mengkombinasikan data dari berbagai data, data itu tidak selalu cocok tipe datanya. Akhirnya ada konflik value di dalam data tersebut. Misal, suatu sistem itu menulis IPK itu tulisannya itu misal 3 pakai koma, satunya pakai titik. Akhirnya kan kalau nggak sama gitu, akhirnya jadi data konflik kayak gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendeteksi adanya konflik di dalam data kita gitu. Nah, kadang konflik itu terjadi ketika data yang sama punya atribut nilai yang berbeda gitu. Alasannya mungkin karena entry-nya salah atau mungkin representasi datanya beda. Contoh negara itu ada yang nulis Indonesia itu pakai IND, ada yang pakai nama lengkap Indonesia gitu. Atau mungkin skala datanya beda. Di database satu pakai kilogram, database satunya pakai pounds. Nah, itu kan akhirnya jadi nggak konsisten. Nah, untuk mengatasi konflik tersebut, kita bisa pakai statistical method. Contohnya kita ambil rata-rata, median, both max atau min. Jadi misal kalau nilai penjualan, angka penjualan itu dari berbagai sumber itu berbeda, mungkin kita bisa ambil rata-ratanya dari source yang berbeda, kita ambil rata-ratanya gitu. Atau kita pakai prinsip itu yang paling baru, data terbaru gitu.
mungkin data terbaru akan lebih akurat. Misal datanya itu tentang history gitu ya, data history gitu. Terus datanya itu beda-beda ya. Udah kita ambil, kita yakini bahwa data yang terbaru itu adalah data yang benar. Tuh. Atau kita bisa cari kebenarannya lewat mungkin kita bisa bertanya ke yang input atau sumber datanya atau bisa kita eh, konfirmasi gitu kepada misal kalau data dari survei ya udah dari respondennya itu kira-kira data yang benar itu seperti apa. Tuh. Nah, sekarang kita bahas tentang time format di dalam data integrasi. Nah, ketika kalian mengintegrasikan data, time format itu akan sangat penting gitu ya karena kita pengen kita bisa menggunakan data time tersebut semaksimal mungkin. Mungkin kita bisa mencari seberapa lama data tersebut ada gitu. Kalau time formatnya itu benar, kita bisa hitung tuh dari misal kita punya data tentang tanggal lahir, terus nggak ada variabel tentang usia. Padahal kita usia itu kan kalau data itu disimpannya jangka panjang gitu, usia kan pasti terupdate setiap tahun tuh. Nah, misal kita pengen buat variabel usia itu interaktif, yaitu tahun sekarang, tahun di mana data itu diakses dikurangi tahun lahir. Nah, kalau time formatnya itu string atau dianggap teks, kita tidak bisa melakukan perhitungan aritmatika gitu. Sehingga di sini time format itu akan sangat penting. Jadi kita pengen menghitung tahun sekarang dikurangi tahun lahir di variabel tanggal lahir. Kayak gitu. Nah, beberapa permasalahan di dalam time format integration itu kadang itu waktu direpresentasikan formatnya beda-beda. Kemudian level level penulisannya itu juga macam-macam. Ada yang tanggalnya doang, ada yang sampai full timestamp sampai per millisecond gitu. Kemudian ada different time zone juga bisa macam-macam. Kemudian ada epoch difference sama kadang itu tercatat sebagai string, kadang tercatat sebagai integer. Tuh. Sehingga kita perlu melakukan standarisasi untuk menghandle time format. Kita bisa mengstandarisasi pakai format ISO atau kita bisa melakukan parsing sama conversion lewat library. Kalau di Python kita bisa pakai pandas.do to datetime itu atau datetime.string strp time. Itu kita bisa mengkonversi time-nya itu menjadi time yang sesuai yang bisa diolah oleh pandas data gitu. Kalau di SQL bisa pakai cache atau convert. Kemudian untuk time zone normalization kita bisa uh, menyimpan UTC internal, kemudian kita convert ke lokal ketika dibutuhkan. Kayak gitu. Atau kita bisa samakan granularity time-nya gitu. Kalau mau pakai selesai sampai menit ya udah sampai menit, kalau sampai full millisecond nah itu kita ubah jadi full millisecond gitu. Oke, sampai sini nah akan saya sediakan IPython notebooknya untuk kalian latihan. Silahkan nanti dicoba. Nah, nanti akan saya berikan ke asisten untuk dilengkapi. Nanti akan dibahas oleh asisten. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.